Shalom saudara-saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Ya, saya berharap saudara-saudara boleh berbahagia karena tujuan kita ialah bagaimana supaya kita berbahagia dalam hidup ini. Sebagaimana Allah sendiri yang punya rencana atas hidup kita supaya kita berbahagia. Sejak penciptaan Allah memang berusaha untuk membahagiakan manusia, karena itu sebagai ciptaan yang paling istimewa. Namun sayang karena dosa, kebahagiaan itu menjadi sirna. Itu sebabnya kita coba kembali untuk melihat rencana Allah itu dan berusaha untuk menemukannya, sebagaimana yang Allah bukakan kepada kita. Allah ungkapkan kembali dalam pribadi Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa saudara dan saya akan berbahagia. Ya, karena kebahagiaan dalam hidup ini ialah kalau kita bersama dengan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, kali ini kita akan melihat lebih dalam lagi tentang bahagianya hidup. Kita sampai pada bagian yang ke-8. Ya, saya menemukan bahwa kebahagiaan dalam Tuhan itu begitu sempurna. Dalam segala situasi kita akan berbahagia. Ya, apakah saudara-saudara melihat situasi sekitar saudara bahwa itu menyenangkan? Ya, kita perlu mendeteksi. Kita perlu menyelidiki. Terkadang situasi sekitar kita itu tidak mendukung kita. Tapi Alkitab katakan ada jaminan kita beroleh kebahagiaan jika kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita sudah diampuni, maka kebahagiaan itu sendiri akan datang. Entah dari mana pendatangnya, tapi yang jelas Tuhan menyediakan. Entah bagaimanapun caranya, tapi Tuhan menjanjikan. Mari kita lihat satu bagian dari firman Tuhan. Matius pasal yang ke-5, bagian dari khotbah di bukit. Matius pasal yang ke-5, saya ingin bimbing saudara dari ayat ini, sebagaimana yang tertulis di dalam ayat yang ke-7. Mari kita lihat. Matius 5 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, mencari orang yang murah hatinya pada zaman ini agak sulit. Karena dalam pemikiran manusia, orang yang murah hatinya itu akan banyak yang dirugikan. Maksudnya pada orang itu sendiri. Karena arti murah hatinya ini adalah ia punya hati yang berbelas kasihan kepada orang lain, dan ia rela untuk berkorban, rela untuk memberikan apa yang ada padanya. Ya, jadi orang pada pemikiran takut untuk bermurah hati. Lawan katanya mungkin bisa diartikan adalah pelit. Ya, orang pelit karena mereka khawatir akan banyak yang habis, banyak dirugikan. Dan memang orang yang murah hati, dia harus rela untuk mengeluarkan pundi-pundinya. Maka ini jarang disebut berbahagia. Ia malah lebih suka menderita dan tidak menikmati apa yang ada padanya. Karena ia menaruh belas kasihan kepada orang lain, ia sampai rela untuk tidak memilikinya atau menikmatinya.
ternyata di hadapan Tuhan ini orang yang berbahagia. Ya, makanya ini merupakan sifat yang keluar dari hati orang yang sudah bertobat, yaitu belas kasihan. Tuhan Yesus sangat berbelas kasihan, dan ia melayani semua orang. Itu Matius pasal yang ke-9 dicatat. Memang kalau ada orang yang berbelas kasihan, dia nggak bisa tidur kalau belum ia berbuat sesuatu. Dia tidak merasa enak makan kalau dia belum buat sesuatu. Kalau orang yang berbelas kasihan, ia rela menjual hartanya untuk mencukupi keperluan mereka yang ia kasih. Inilah yang ditakuti banyak orang. Tapi yang di hadapan Tuhan, ini orang yang berbahagia. Saudara dan saya hari ini akan berbahagia jikalau memiliki hati yang berbelas kasihan. Bagaimana kita ingin berbelas kasihan? Tentu kita harus melihat di sekeliling kita. Melihat keadaan orang-orang yang kekurangan. Orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang tak berpendidikan. Kelas ke bawah. Orang-orang yang dibuang, ditolak. Orang-orang yang sebenarnya terlupakan oleh sistem pemerintahan. Orang-orang yang tertindas, kelompok-kelompok minoritas, keluarga-keluarga miskin, pribadi-pribadi yang diabaikan. Saudara-saudara, kalau kita hari ini memiliki hati yang berbelas kasihan ini, Tuhan mengatakan ini sangat berbahagia. Mengapa? Karena Tuhan juga punya hati yang seperti ini. Berarti orang ini akan dianggap sama oleh Tuhan dengan hati Tuhan. Maka dikatakan di dalam ayat itu, ia akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh belas kasihan, kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan ini berarti Allah sendiri yang bermurah hati kepadanya. Allah sendiri akan memberi kepadanya. Makanya bagi banyak orang yang murah hati, mereka nggak pernah kekurangan apa yang mereka inginkan. Karena Tuhan sendiri menjawab segala keperluannya itu. Tuhan berkemurahan kepada orang itu. Ya, bahasa sederhananya bilang begini, kalau kita berkemurahan, murah hati kepada orang lain, Tuhan akan bermurah hati kepada kita. Gitu. Ya. Jadi kita nggak menuntut balas jasa dari orang yang kita kasihi. Kita nggak mengharapkan dari mereka. Kita hanya berharap Tuhan yang akan memberkati kita. Tuhan yang akan berbelas kasihan kepada kita. Tuhan yang berkemurahan kepada kita. Ya, ini adalah prinsip rohani yang sangat bagus. Jadi kita melakukan sesuatu yang baik, bermurah hati, tidak menuntut dari orang lain supaya dihormati, dihargai, tidak. Kita melakukannya dengan tulus ikhlas. Hanya satu harapan kita percaya. Tuhan melakukan hal yang sama dan Tuhan akan membalaskan apa yang kita lakukan. Kalau kita bermurah hati, sebenarnya kita sedang bekerja sama dengan Tuhan. Siapa yang nggak berbahagia kalau bekerja sama dengan Tuhan? Karena Tuhan juga murah hati. Dia datang ke dunia ini dan memberikan apa yang menjadi keperluan manusia. Dia mengerti situasi keadaan manusia. Dia rela untuk mengorbankan apa yang ada padanya. Bahkan nyawanya sendiri pun dikorbankannya. Itulah Yesus. Meskipun dirugikan, meskipun harus menderita,
ia siap melakukannya. Hari ini kita bisa lakukan kalau memang kita sudah mengalami kemurahan Tuhan. Kita bisa melakukannya kepada orang-orang di sekitar kita. Kebahagiaan seperti apa yang pernah kita alami waktu kita bermurah hati? Kita perlu bertanya, ini satu kebahagiaan yang mendasar dalam hidup ini. Waktu kita memberi, kepada kita juga diberi. Bukan dari orang yang kita beri, tapi dari orang lain yang Tuhan pakai. Dalam hal uang, dalam hal baju, dalam hal benda, kita bisa lihat itu bagaimana kita mengalami belas kasihan, kemurahan yang dari Tuhan. Berbahagialah. Tuhan mau bahwa semua anak-anaknya akan memiliki hati yang berkemurahan. Di zaman ini memang orang ingin sekali melakukan kemurahan itu melalui pemberian akan materi. Kalau kita punya materi itu kita bisa berikan kepada orang lain. Bukan soal banyaknya, tapi soal bagaimana kita rela memberi dengan tulus ikhlas. Ya. Sekalipun orang tidak berterima kasih, sekalipun orang tidak mengingat, kita tetap akan berbelas kasihan, tetap kita akan berkemurahan, tetap kita memberi. Dan kita memberi itu dengan senang hati. Dan itu menyenangkan orang yang kita beri. Bukan memaksa. Ya, bukan harus diterima. Kalau dia mau terima, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kita enggak sakit hati. Ya, hari ini Tuhan katakan, berbahagialah orang yang bermurah hati. Sekalipun dia harus keluar uang, tenaga, menderita, sekalipun dia harus jual segala sesuatunya untuk berbelas kasihan, untuk bermurah hati, Tuhan sendiri yang akan mengembalikan itu. Tuhan akan memberikan segala keperluan mereka. Ini maksudnya orang yang murah hati. Mereka akan berbahagia. Satu, karena mereka bisa menunjukkan kemurahan hati seperti hati Tuhan. Yang kedua, mereka berbahagia karena Tuhan sendiri yang akan memberikan kemurahan kepada orang yang berbelas kasihan itu, orang yang bermurah hati. Jadi kita sebagai orang percaya akan senang untuk melakukan satu sifat Allah seperti Allah kita Yesus Kristus yang memiliki hati berbelas kasihan atau yang murah hati. Dan kita akan diberikan oleh Tuhan kemurahan dari Tuhan. Allah berkemurahan kepada orang-orang yang murah hati. Seperti yang pernah saya katakan, Allah merasa berhutang kepada orang-orang yang murah hati. Karena pada dasarnya orang itu menggambarkan sifat Allah itu sendiri. Tuhan senang. Berbahagialah. Berbahagialah saudara yang hari ini murah hatinya. Mari kita perhatikan mereka yang terpinggirkan. Mari kita berbuat sesuatu kepada mereka. Tuhan akan memberikan kemurahan untuk saudara. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.